Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Pada hari ini, Senin 23 November 2020, saya, Pita Sri Rahayu SPD, peserta PPG dalam jabatan tahun 2020, LPTK Universitas Riau, akan melaksanakan uji kinerja di kelas 12 IPA dengan pokok bahasan pembelahan mitosis sel. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu harapkan kalian tetap dalam kondisi sehat ya, meskipun dalam masa pandemi seperti sekarang ini, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar nanti diberi kelancaran saat melaksanakan kegiatan belajar. Silakan dipimpin berdoa untuk pagi ini. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Banyak yang sudah hadir ya di sini. Ada yang mungkin berhalangan, sakit atau izin mungkin. Ada yang tidak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Berarti hari ini hadir semua ya. Ini tanggal berapa, Nak? 3, Bu. Iya, 23 November ya, 2020. Hari Senin ini ya. Pelajaran sebelumnya tentang apa? Masih ingatkah kalian? Oke, mantap sekali ya. Berarti kalian masih ingat tentang pelajaran sebelumnya ya, tentang gen dan kromosom. Ada yang tahu apa itu gen? Apa pengertian dari gen? Ada yang tahu? Silakan. Ya, silakan. Gen adalah yang membentuk satu fungsi tertentu yang hasilnya diekspresikan dalam bentuk protein, RNA, atau materi genetik lain. Oke, mantap sekali, bagus ya Mia, benar sekali. Ada jawaban yang lain? Benar sekali ya Mia, ada jawaban yang lain. Apa itu gen? Silakan. Gen adalah unit pewaris sifat bagi organisme hidup. Oke, bagus sekali ya. Nah, plus untuk dua orang kawan kalian yang sudah menjawab tadi, Mia dengan Suci ya, plusnya. Tadi masih ingat pelajaran sebelumnya. Nah, kalian tahu enggak kira-kira mekanisme penurunan sifat gen itu seperti apa? Bagaimana mekanisme penurunan sifat dari gen itu sendiri? Coba, siapa yang bisa jawab? Silakan Erni. Pembelahan mitosis. Oke, bagus sekali ya. Melalui pembelahan mitosis. Ya, jadi ini nanti yang akan kita pelajari pada hari ini ya, tentang pembelahan mitosis. Anak sudah muncul kan layar PowerPoint-nya? Sudah terlihat? Sudah. Ya, alhamdulillah ya. Baik anak-anak, berdasarkan penjelasan Ibu tadi, pada hari ini ya kita belajar tentang pembelahan sis. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Apa yang menyebabkan pola pertumbuhan manusia seperti gambar di bawah ini? Pembelahan mitosis. Oke, benar sekali ya, pembelahan mitosis ya. Nah, ada jawaban lain enggak? Ada jawaban lain kira-kira? Saya tidak setuju, Bu. Saya punya jawaban seperti ini. Ada? Setuju semua? Setuju, Bu. Oke, bagus ya. Ini mekanismenya atau yang menyebabkan pola pertumbuhan ini adalah pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis. Jadi awalnya ukurannya kecil, masih bayi ya, kecil, lalu dia tumbuh bisa lari-lari. Ya, ukurannya bertambah. Lalu makin tahun dia makin bertambah tinggi ya. Nah, bertambah ukuran. Nah, yang kalian lihat ini itu bisa Ibu analogikan seperti seseorang yang membangun rumah. Ya, membangun rumah awalnya dari satu bata. Ya, satu bata,
lalu menjadi digabung 2 bata, 3 bata, 4 bata dan seterusnya. Ya, digabung-gabung, lama-kelamaan terbentuklah satu rumah yang besar. Nah, itulah analogi dari pembelahan mitosis. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, ya, paham ya. Berarti ini pola pertumbuhannya, mekanismenya melalui pembelahan mitosis. Teruskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, silakan dibaca tujuan pembelajarannya. Menjelaskan fungsi pembelahan sel dengan benar. Ya. Mendeskripsikan proses pembelahan mitosis dengan benar. Menganalisis fase-fase mitosis dengan tepat. Membedakan tahap pembelahan amitosis dan mitosis dengan benar. Oke. Membandingkan fase-fase pada siklus sel dengan benar. Melakukan pengamatan terhadap fase-fase mitosis yang terjadi pada gambar jaringan bawang merah dengan benar. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih untuk Rizka ya, sudah membacakan beberapa rumusan tujuan pembelajaran. Pasti ini kira-kira totalnya ada berapa tujuan pembelajaran, Marta? Total semuanya ada berapa tujuan pembelajaran? 6, Bu. Oke, bagus sekali. Ada 6 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ya. Jadi ada 6 tujuan pembelajaran. Nah, anak-anak silahkan kalian lihat slide berikut ini. Nah, Ibu akan mencoba men-share video ya. Kalian nanti coba analisis video ya. Coba kalian analisis video yang Ibu share nanti ya di sini ya, di Google Meet ini. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh. Fase pertama adalah profase, ditandai dengan kromosom yang ganda, dan kemudian membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Selanjutnya, fase metafase adalah kromosom menempatkan diri pada bidang pembelahan. Kemudian kromosom akan gerak menuju kutub-kutub pembelahan, disebut anafase, dan akhirnya membran inti bergabung kembali dan terbentuk dua sel. Sebagai ciri khas mitosis adalah pembelahan yang terdiri dari sel-sel tubuh yang mula 2N atau diploid, dan setelah melalui proses pembelahan akan dihasilkan dua sel yang sifatnya juga diploid atau kromosomnya tetap berpasang-pasangan, yang sering juga disebut sebagai 2N. Anak-anak, kalian tadi sudah mengamati tentang proses pembelahan mitosis sel pada video. Ya, sudah kalian amati bagaimana tahapan-tahapan pembelahan mitosis ya, fase-fasenya ya pada mitosis ya, pembelahan mitosis sel. Ya, sudah kalian amati proses pembelahan mitosis pada video. Nah, sekarang coba perhatikan gambar jaringan bawang merah berikut ini. Sudah pernah mengupas bawang merah kan? Sudah, Bu. Ya. Pernah, Bu. Ya, apabila kalian mengupas dengan irisan yang cukup kecil, lalu kalian letakkan irisan itu di bawah mikroskop, maka akan muncul bentukan seperti di layar. Ya. Nah, kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan kait gambar ini? Coba kaitkan dengan proses tadi, video tadi. Ayo. Apa kira-kira pertanyaan terkait gambar berikut ini? Silakan. Kenapa bentuk jaringan bawang merah tersebut berbeda-beda? Oke, terima kasih Erniwati ya. Aplaus dulu ya. Nah, untuk Erniwati. Adakah pertanyaan yang lain selain dari Erniwati? Kenapa kok bentuknya berbeda-beda? Nah, adakah yang lain, pertanyaan yang lain mungkin? Silakan. Tahapan-tahapan apa saja yang terjadi pada jaringan bawang merah tersebut? Oke, bagus sekali, mantap ya. Nah, aplaus dulu untuk Marta. Ya, nah, sudah ada 2 orang yang bertanya. Mungkin ada lagi yang ingin mengutarakan pendapatnya, Bu. Saya punya pertanyaan lagi, ada enggak? Bagaimana anak-anak? Ada pertanyaan lain? Tidak. Oke, berarti paham ya. Oke, nah anak-anak,
tadi ada 2 pertanyaan ya yang harus kita pecahkan pada hari ini ya. Kok bisa bentuk-bentuknya itu berbeda-beda ya jaringannya? Ya bisa kalian lihat ini ada yang seperti dia mengumpul ya di tengah, ada yang terbagi 2 tanda merahnya kromosomnya ya. Nah, apa kira-kira tahapannya? Jadi anak-anak untuk memecahkan permasalahan ini nanti kalian akan bekerja pada LKPD yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom masing-masing ya. Nah, nanti coba kalian pecahkan ini tahapan apa? Kira-kira sedang mengalami proses apa? Nanti kalian lihat di LKPD yang sudah Ibu bagi. Ya, silakan nanti kita akan berdiskusi melalui WA group ya. Semua pertanyaan, silakan kalian tulis di WA group, nanti kita saling berdiskusi di situ. Nah, pada saat melaksanakan proses diskusi ya, jika kalian menemui kesulitan, silakan kalian bertanya. Selain itu, kalian bisa membuka sumber-sumber belajar yang sudah Ibu share di Google Classroom. Kalian bisa literasi di situ. Ya, ada e-book, ada juga handout tentang pembelahan mitosis. Ada juga Ibu sediakan jurnal ya, silakan kalian baca jurnal hasil penelitian mahasiswa yang berkaitan dengan jaringan bawang merah ya, tentang pembelahan mitosis pada jaringan bawang merah. Ya anak-anak, setelah kalian melaksanakan diskusi ya, nanti kita masuk kembali pada room Google Meet ini untuk melaksanakan presentasi. Nah, ada pertanyaan lagi sebelum kita mulai diskusinya? Tidak, Bu. Oke, sudah paham ya. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu kasih waktu kalian untuk membuka Google Classroom masing-masing dan silakan berdiskusi. Presentasi ya, tadi kalian sudah berdiskusi menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD. Sekarang saatnya kalian melakukan presentasi, menyajikan hasil dari diskusi yang tadi. Oke, gimana anak-anak, sudah terlihat file PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Oke, bagus. Sudah. Nah sekarang coba lihat nomor 1 ya. Coba lihat nomor 1. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Nah, oh iya bagus, silahkan Amira jawab pertanyaan nomor 1. Berdasarkan gambar di atas, perbedaan antara tahapan mitosis dengan interfase yaitu pada waktu yang digunakan untuk kegiatan proses tersebut. Pada tahapan interfase ini membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan fase mitosis. Terus? Interfase ini terbagi menjadi beberapa fase. Yang pertama itu G1, S dan G2. Oke, betul. Pada fase G1 terjadi sintesis organel sel. Pada fase S terjadi sintesis bahan genetik yakni RNA dan DNA. Iya, betul. Dan yang lain tolong dengarkan, yang lain tolong dengarkan. Ya, coba yang lain dengarkan dulu. Lanjut, silakan Amira. Dan pada fase G2 ini terjadi lanjutan sintesis protein dan sintesis organel sel yang untuk metabolisme sel dan persiapan untuk ketahapan mitosis. Oke, bagus. Ya. Sedangkan tahap mitosis ini membutuhkan waktu yang lebih sedikit dibandingkan dengan interfase. Pada tahapan mitosis ini terbagi menjadi yang pertama itu profase, metafase, anafase, dan telofase. Iya, bagus sekali ya. Oke, plus untuk Amira ya.
jawaban yang lain yang nggak, mungkin ada yang tidak setuju dengan jawaban Amira. Saya punya jawaban sendiri, Bu. Nah, gimana? Setuju enggak? Atau ada jawaban yang lain? Ya, silakan. Ada Mia? Mia, bagaimana Mia? Setuju? Atau mungkin ada jawaban lain? Oke, setuju ya, bagus. Nah, sekarang kita lanjut nomor yang kedua. Jawab pertanyaan nomor 2, silakan. Silakan yang menjawab pertanyaan Rizka, nomor 2. Bu. Rizka. Oke, silakan Rizka menjawab pertanyaan nomor 2. Iya, silakan. Ya, berdasarkan gambar pada soal nomor 1, jenis tahapan siklus sel yang pertama yaitu fase G1. Fase ini dikenal sebagai fase pertama. Pada fase ini sel tumbuh membesar, organel disalin dan terbentuk dinding molekuler. Fase yang kedua yaitu fase S. Pada fase ini sel mensintesiskan salinan DNA dalam nukleusnya. Sel juga menduplikat struktur mikrotubulus yang dinamai sentrosom. Yang ketiga, fase G2. Fase ini ditandai dengan semakin besarnya sel. Pada fase ini juga terbentuk protein serta organel. Yang keempat, fase M. Fase ini terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya profase, metafase, anafase, dan telofase. Oke, terima kasih Rizka Pramesti. Itu tadi jawaban Rizka. Ya, bagaimana anak-anak? Dengan jawaban Rizka, benar atau salah coba? Benar atau salah? Benar, bagaimana? Bu. Betul sekali ya. Ada jawaban lain? Ada? Tidak, Bu. Oke, berarti udah setuju ya. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih Rizka. Aplausnya lagi untuk kawannya. Ya. Kita lanjutkan nomor 3. Sekarang kalian coba lihat nomor 3. Kalian harus teliti ya. Nomor 3 ini ada beberapa gambar. Di sini kalian harus memperhatikan betul-betul tahapan pembelahan mitosis sesuai dengan gambar. Oke, siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 3? Silakan amati gambar, lalu silakan diisi kolom-kolomnya yang ada di tabel ini. Oke, kan Marta menjawab pertanyaan nomor 3. Yang pertama profase. Nah, profase yang mana? Simbol adanya E dan C. Uraian proses. Pada tahap ini membran nukleus dan nukleus melebur di dalam sitoplasma, sementara kromatin terpilih secara bertahap menjadi gulungan yang pendek dan tebal berupa kromosom. Setiap pasangan sentral pada sel hewan bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan, diikuti dengan berbentuknya serat-serat gelondong yang tersusun di mikrotubulus. Nomor 2, yang metafase. Tahapannya metafase. Simbol abjadnya D. Oke, D. Uraian prosesnya, kromosom bergerak ke bidang ekuator dan berjajar satu-satu di bidang tersebut. Kromosom ini bergantung pada serat gelondong melalui sentromernya masing-masing. Oke. Lanjut. Yang C. Nomor anafase, simbol abjadnya A. Ada anafase awal setiap kromosom bertolak belakang pada pasangannya untuk menuju ke kutub masing-masing sambil tergantung pada serat melalui sentromer. Nomor 4, tahapannya telofase, simbol abjadnya C. Proses. Pada tahap ini terjadi peristiwa sitokinesis, yaitu terbaginya sel induk menjadi 2 sel anak yang meliputi pembagian sitoplasma, ribosom, retikulum, endoplasma, RNA, dan struktur-struktur lainnya. Hasil pembelahan mitosis bersifat 2N atau diploid. Oke, terima kasih Marta. Nah, di sini anak-anak C-nya ada 2 ya. C-nya ada 2.
Di sini nanti kalian kasih simbol C1 untuk yang pertama, lalu C2 untuk yang kedua, ya. Jadi yang telofase tadi yang C1 atau C2, Marta? C2, Bu. Oke, C2 ini ya. C2 ini ya, ini C1, ini C2. Ya. Jadi untuk telofase ini tadi sudah ada pembelahan sel ya, sudah ada pembagian sitoplasma, ada bidang pembelahan. Coba kalian lihat di tengah ini adalah bidang pembelahan. Ya, ini adalah bidang pembelahan. Nah, kromosomnya sudah terbagi dua, sifatnya tadi diploid atau haploid? Diploid. Oke ya, terima kasih. Nah, selanjutnya ini nomor 4 ini ya. Nah, silakan siapa yang mau menjawab nomor 4? Simbol huruf A, fase mitosis yang terjadi adalah telofase. Ya, Pada tahap ini terjadi peristiwa kinesis, yaitu terbaginya sel induk menjadi dua sel anak yang meliputi pembagian sitoplasma, ribosom, retikulum, endoplasma, RNA, dan struktur lainnya. Sel anak bersifat 2N atau diploid. Simbol huruf B, mitosis yang terjadi adalah fase. Pada fase awal, setiap kromosom bergerak bertolak belakang terhadap pasangannya untuk menuju ke kutub masing-masing, sambil tetap bergantungan pada serat gelendong melalui sentromer. Oke. Simbol huruf C, fase mitosis yang terjadi adalah fase. Pada tahap ini membran nukleus dan nukleus melebur di dalam sitoplasma, sementara kromatin terpiring secara bertahap menjadi gulungan yang pendek dan tebal berupa kromosom. Tiap pasangan sentriol pada sel hewan bergerak menuju ke kutub-kutub sel yang berlawanan, diikuti dengan terbentuknya serat-serat pembelahan yang tersusun dari nitrotubulus. Pada fase simbol B, tahap yang terjadi adalah metafase. Kromosom bergerak bidang pembelahan atau bidang ekuator dan berjajar satu-satu. Kromosom ini bergantung pada serat gelendong melalui sentromernya masing-masing. Ya, benar jawaban dari Nia tadi? Benar, Bu. Benar, Bu. Ya, mantap ya, bagus sekali ya. Ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain mungkin selain dari jawaban Mia? Atau sama jawabannya? Ada jawabannya? Sama, Bu. Sama. Oke, bagus sekali ya. Nah, kalian sudah tahu tadi. Nah, sekarang coba di sini kan gambar dari jaringan sel bawang merah ya. Jaringan bawang merah ada berbeda-beda bentukan kromosomnya sesuai dengan tahapan mitosisnya. Mana yang profase, mana yang metafase, anafase, dan telofase kalian sudah memahami berdasarkan dari apa yang sudah kalian pelajari tadi. Oke anak-anak? Nah, ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Oke, ayo fokus lagi. Coba fokus lagi ya kameranya. Tolong ditegakkan ya, fokus. Nah, sudah. Kita di kesimpulan ya. Nah, sekarang ini tahap dari akhir diskusi, yaitu kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan terkait dari apa yang sudah kita bahas tadi, mulai dari siklus sel ya. Nah, dari nomor 1, 2, 3, 4, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Oke, silakan, bagus sekali. Erni ya, suara Erni. Ya, silakan Erni, buatlah kesimpulannya Erni. Kesimpulannya adalah bahwa pada tahapan mitosis yang pertama profase, keempat telofase. Angka siklus hidup sel G1, tahap sel S 2, dan tahapan fase M. Dan perbedaan. Halo, Erni, tahap. Sebentar, Erni suaranya terputus-putus. Ya, Bu. Erni suaranya terputus-putus, bisa nanti diulangi. Erni suaranya terputus-putus di Ibu. Gak apa-apa, diulangi lagi. Coba, silakan Erni diulangi.
Ya, Bu. Kesimpulannya adalah bahwa tahapan pada tahapan mitosis yaitu ada 4. Ya. Yang pertama fase, Ya. yang kedua metafase, yang ketiga anafase, yang keempat sedangkan siklus hidup sel terdiri atas tahapan siklus sel S, tahapan 2, dan tahapan fase. Halo Erni. Erni, untuk Halo, yang Bu. tahapan siklus sel terputus, Erni. Tinggal tahapan yang siklus sel tadi apa Ya, Bu. tadi? Coba diulangi yang siklus sel saja, siklus sel. Terputus di siklus sel. Tahapan siklus selnya. Sedangkan siklus udah, Bu. Ya, silakan. Sedangkan siklus hidup sel terdiri atas tahapan siklus sel G1, Oke, terus? tahapan siklus sel S, Ya. tahapan siklus fase G2, Oke, terus? fase M. Oke, terus ada lanjutannya? Perbedaan amitosis yaitu tanpa melalui tahapan, sedangkan mitosis melalui tahapan-tahapan. Ya, ada lagi tambahannya atau sudah cukup? Ya, Bu. Sudah cukup jawabannya? Kesimpulannya sudah? Tambahin sedikit lagi, Bu. Oh, boleh, silakan. Sel ana hasil pembelahan mitosis bersifat 2N atau diploid. Udah, Bu. Sudah? Oke, ya. Udah, Nah, Bu. oke. Terima kasih Erniwati sudah memberikan kesimpulan. Ya, aplaus untuk Erni. Ya, aplaus untuk Erni. Ada yang menambahkan mungkin selain Erni? Ada yang ingin menambahkan kesimpulan selain Erni? Asia, Bu. Oke, silakan Asia. Kesimpulannya, mitosis adalah proses pembelahan kromosom dalam sel menjadi 2 anakan nukleus. Ya. Tahapan mitosis terbagi menjadi 4, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Perbedaan antara mitosis dan amitosis yaitu mitosis melalui tahapan, sedangkan amitosis tanpa melalui tahapan. Betul sekali ya, dari tadi yang sudah kalian mungkin pelajari melalui modul ya, melalui e-book yang udah Ibu share ya, ada itu amitosis ya. Nah, kalian sudah bisa menjelaskan apa itu amitosis juga ya di situ. Ya. Bagus sekali Asia. Ada lagi Asia? Atau sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Oke, mantap ya. Aplaus untuk Asia ya. Nah, terima kasih. Anak, kita sudah mempelajari tadi, membahas tentang pembelahan mitosis, dan kalian juga tadi sudah melakukan literasi terkait amitosis, lalu perbedaan amitosis dan mitosis itu seperti apa. Nah, kita juga sudah melaksanakan kegiatan presentasi ya, kalian sudah mengemukakan apa jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD. Ibu harapkan kalian betul-betul bisa mengambil manfaat. Apa itu manfaatnya dari pembelahan mitosis? Ya, nah manfaatnya adalah kita bisa mengetahui ya pengaruh dari pembelahan mitosis itu seperti apa. Ya, dia bisa memberikan efek pengaruh yaitu pertambahan ukuran. Ya, kalian tahu sekarang pertambahan ukuran itu ternyata akibat dari proses pembelahan mitosis seperti itu ya. Nah, anak, kalian tadi sudah belajar tentang pembelahan mitosis ya, sudah tahu apa manfaat dari pembelahan mitosis itu. Nah, sekarang untuk lebih memperdalam pemahaman kalian terkait pembelahan mitosis, Ibu akan memberikan penilaian ya, penilaian
kuis ya, dalam bentuk kuis. Nah, penilaian atau evaluasi ini dalam bentuk kuis yang linknya sudah Ibu share di Google Classroom masing-masing. Ya, nanti kalian bisa cek di Google Classroom masing-masing soal-soal yang sudah Ibu berikan tersebut ya, langsung dikerjakan ya hari ini juga. Oke, anak-anak. Nah, anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya ya, kita akan membahas tentang pembelahan meiosis. Ya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas pembelahan meiosis. Nah, Ibu harapkan kalian belajar di rumah ya. Silakan kalian pelajari atau literasi di sumber-sumber belajar ya, bisa kalian cek di searching di Google apa itu pembelahan meiosis. Bisa? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, baik anak-anak, sebelum kita akhiri kegiatan belajar kita, kita lakukan doa penutup ya. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu ya. Silahkan dipimpin, siapa doanya ini? Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Mia, Bu. Oke, Mia, silakan. Nah, Mia, untuk penutup kegiatan, silakan kamu pimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan, Mia. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mia atas